Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Elana dengan NIM 220321100071. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas wawancara saya yang berada di Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Dengan ini tugas saya yang berjudul Studi Kasus Usaha Tani Cabai Rawit di Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Selanjutnya untuk responden yang saya dapat yaitu bernama Ibu Surti Rahmawati dengan umur 45 tahun dan memiliki 2 anak, tentunya memiliki tempat tinggal yang berada di Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Jadi, di Desa Sembungin ini merupakan salah satu desa yang kaya potensi alam yang dimiliki mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, juga ada hingga pertambangan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dengan bekal kemampuan seadanya, yaitu untuk dapat memanfaatkan serta mengelola potensi yang ada. Pertanian ini juga merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendukung perekonomian di Kecamatan Bancar, khususnya yang berada di Desa Sembungin. Pertanian yang menjadi salah satu sektor utama yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat yang berada di Desa Sembungin tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Komunitas pada tanaman hortikultura yang banyak ditanam oleh masyarakat yang berada di Desa Sembungin tersebut yaitu pada tanaman cabai rawit. Cabai rawit ini adalah salah satu tanaman hortikultura dari famili Solanaceae yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi rata-rata masyarakat yang berada di Desa Sembungin memilih tanaman cabai rawit. Selanjutnya, dari hasil wawancara yang saya dapat tentang masalah dan solusi, yaitu pertama pada manusia. Yang pertama, tentang keterbatasannya tenaga kerja ataupun dari keluarga untuk membantu mengelola sawah. Jadi, tenaga kerja pada petani tersebut ini sangat terbatas karena kurangnya tenaga kerja ataupun alat-alat untuk membantu pada pengelolaan sawah tersebut. Maka dari itu, solusi yang saya dapat yaitu petani tersebut harus menggunakan alat ataupun mesin pertanian yang modern pada saat ini. Yang kedua, yaitu pekerja mungkin tidak mendapatkan upah yang layak ataupun tidak memiliki akses terhadap fasilitas kerja yang memadai. Jadi, solusi untuk pekerja ini mungkin tidak mendapatkan upah, yaitu memperkuat peran terikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja terkait upah. Selanjutnya tentang lahan. Masalah yang saya dapat tentang lahan, yang pertama terdapat lahan yang kering untuk budidaya cabai rawit yang belum optimal. Oleh karena itu, solusi yang saya dapat pada petani tersebut harus memberikan pupuk kalimium agar budidaya cabai rawit ditanam secara optimal. Permasalahan yang kedua tentang lahan yaitu petani tersebut ini tidak memiliki lahan yang sangat luas, yaitu dengan solusinya dengan menyewa lahan pada milik orang lain agar petani tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Masalah selanjutnya tentang komoditas. Yang pertama tentang komoditas yaitu terhambatnya distribusi dan meningkatnya harga pupuk cabai rawit. Untuk solusinya sendiri yaitu harus menggunakan pupuk organik cair. Selanjutnya masalah yang kedua tentang
komunitas, yaitu produksi cabai rawit, ini tidak bisa menyeimbangi permintaan yang terdapat pada serangga OPT. Solusi yang saya dapat yaitu untuk menggunakan campuran pestisida. Selanjutnya terkait klasifikasi usaha tani pada petani Ibu Surti Rahmawati ini, terkait bentuknya yaitu bentuk pada usaha tani Bu Surti ini termasuk ke dalam individual farm, yaitu usaha tani yang seluruh proses ini dikerjakan oleh Ibu Surti sendiri atau beserta keluarganya. Jadi, tidak ada tenaga kerja lain selain keluarga sendiri. Selanjutnya, terkait polanya, menurut coraknya, usaha tani Ibu Surti ini termasuk ke dalam usaha tani komersial. Karena usaha tani Ibu Surti ini pada tanaman cabai rawit ini dijual dan dipasarkan agar mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terkait corak. Menurut coraknya pada usaha tani Ibu Surti Rahmawati ini, yaitu hanya berfokus pada satu komoditas, yaitu pada tanaman cabai rawit. Selanjutnya pada input produksi. Yang pertama pada tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja manusia yang digunakan secara manual, di mana tenaga kerja ini terdiri dari 5 orang dalam tenaga kerja yang termasuk dalam Bu Surti ini. Dan upah yang diberikan yaitu upah harian yang diberikan pada jam kerja. Selanjutnya ada modal. Modal dalam usaha tani Bu Surti Rahmawati ini merupakan modal pribadi tanpa bantuan atau kredit. Jadi, dari modal awal sampai sekarang ini Bu Surti ini modal pribadi sendiri tanpa bantuan atau kredit. Selanjutnya yang ketiga ada terkait faktor alam. Faktor alam dalam usaha tani Bu Surti Rahmawati ini mencangkup beberapa faktor alam termasuk faktor lahan, air, cahaya, matahari, iklim, dan juga cuaca. Yang keempat ada manajemen. Manajemen ini ada 4 yaitu perencanaan, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada kontrol, dan yang keempat ada penyesuaian. Selanjutnya hasil wawancara yang saya dapat terkait biaya yaitu terdapat biaya tetap, biaya variabel. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini meliputi jenis biaya tetap yaitu cangkul. Yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada sewa lahan. Cangkul ini mempunyai 4 cangkul dengan harga satuan 95, yaitu totalnya 380. Selanjutnya untuk transportasi ini mempunyai satu harga satuannya 7 juta dengan total 7 juta. Untuk sewa lahan sendiri ada satu dengan harga satuan 5 juta, yaitu dengan totalnya 5 juta tetap. Untuk keseluruhan biaya tetap ini dengan totalnya yaitu ada 12.380. Selanjutnya untuk biaya variabel. Biaya variabel ini meliputi yang pertama ada benih. Benih ini dengan jumlah 4 peks dengan harga satuan 25.000 dengan total 100.000. Selanjutnya yang kedua ada pupuk NPK. Pupuk NPK ini mempunyai 20 kg dengan harga satuannya yaitu ada 5.000. Jadi untuk totalnya pupuk NPK ini 100.000. Yang ketiga ada pestisida. Pestisida ini memiliki 10 liter dengan harga satuan 55.000 dengan total 55.000. Yang keempat ada pengelolaan lahan. Memiliki 2 HKP dengan harga satuan 50 dengan totalnya 100.000.
Selanjutnya ada penanaman dengan jumlah 2 HKW dengan harga satuannya 50 dengan totalnya 100.000. Selanjutnya untuk pemeliharaan ada 2 HKP dengan harga satuannya 100.000 dengan totalnya yaitu 200.000. Dan yang terakhir adalah terkait panen. Terkait panen ini memiliki 2 HKP dan 2 HKW. Jadi harga satuannya ini terdapat 100.000 dengan totalnya jadi 500.000. Jadi total dari keseluruhan biaya variabel ini terdapat pada total 1.650.000. Untuk total biaya dari biaya tetap dan biaya variabel ini dengan rumus TC sama dengan TFC plus TVC sama dengan 12.380.000 ditambah 1.650.000. Jadi hasil keseluruhan biaya tetap dan juga biaya variabel ini yaitu 14.030.000. Selanjutnya terkait biaya. Biaya ini ada juga biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Biaya eksplisit ini meliputi pupuk NPK, pestisida, benih, dan juga tenaga kerja luar keluarga. Dari jumlah-jumlah tersebut, dari jumlah sebelumnya, pupuk NPK ini mempunyai 20 kg dengan harga satuannya 5.000 dengan totalnya 100.000. Untuk pestisidanya yaitu dengan jumlah 10 liter dengan harga satuannya 55.000. Jadi totalnya yaitu 550. Untuk benihnya sebelumnya ada 4 packs dengan harga satuannya 25.000, yaitu dengan totalnya 100.000. Dan yang terakhir tenaga kerja luar keluarga dengan jumlah 2 HKP dan 2 HWK dengan harga satuannya 100.000 dengan totalnya yaitu jadi 500.000. Jadi keseluruhan dalam biaya eksplisit ini dengan total 1.250.000. Selanjutnya terkait biaya implisit. Jadi biaya implisit ini jenisnya cuma tenaga kerja dalam keluarga. Jadi tenaga kerja dalam keluarga ini terdapat jumlah 3 HKP dan 2 HWK dengan harga satuannya yaitu 100.000. Jadi totalnya yaitu 500.000. Jadi keseluruhan biaya implisit ini yaitu tetap 500.000. Selanjutnya terkait analisis biaya. Analisis biaya yaitu ada penerimaan, pendapatan, dan juga keuntungan pada petani Ibu Surti Rahmawati ini. Yang pertama kita hitung penerimaan. Jadi penerimaan ini dihitung dari harga jual per kilo dikalikan banyaknya cabai yang dihasilkan. Harga jual per kilo dalam Bu Surti ini yaitu 49.000. Jadi dikalikan hasil cabai yang dihasilkannya ada 2.000 per kilo. Jadi totalnya penerimaan ini 98 juta. Selanjutnya untuk pendapatannya ini dihitung dari NR sama dengan TR min TEC. Jadi untuk TR-nya ini yaitu penerimaannya totalnya 98 juta. Untuk TEC ini dihitung dari biaya eksplisit yaitu 1.250.000. Jadi 98 juta dikurangi 1.250.000 yaitu didapatkan totalnya dari hasil pendapatannya yaitu
ada 96.750.000. Selanjutnya untuk keuntungannya, keuntungan dalam petani Ibu Surti Rahmawati ini dihitung dari P sama dengan TR min TEC. Jadi TR-nya ini ada 98 juta dikurangi TEC ini dihitung dari total biaya. Jadi dikurangi 14 juta 30. Jadi 98 juta dikurangi 14 juta 30. Yaitu totalnya adalah 83 juta 970. Selanjutnya untuk analisis kelayakan usaha ini ada rasio, payback periode, dan juga BEP harga, dan juga BEP penerimaan. Untuk rasionya sendiri yaitu dengan rumus R per C sama dengan TR dibagi TC. Jadi sama dengan TR-nya didapat 98 juta dibagi 14 juta 30, yaitu totalnya 6,9. Untuk BEP harganya sendiri dengan rumus total biaya produksi TC dibagi jumlah produksi, yaitu didapat hasil total biaya produksinya ada 14 juta 30 dibagi 2000 kg, yaitu dengan totalnya 7,015 per kilogram. Selanjutnya untuk payback period ini dengan rumus total modal awal dibagi total bersih dikalikan 12. Jadi untuk total modal awalnya ada 14 juta 30 dibagi total bersihnya itu ada 83 juta 970 dikalikan 12, yaitu totalnya 1,2 per bulan. Jadi untuk selanjutnya untuk BEP penerimaan. BEP penerimaan ini dengan rumus biaya tetap FC dibagi 1 min biaya variabel dibagi penerimaan. Sama dengan untuk biaya tetapnya ini 12 juta 380 dibagi 1 min 1.650 dibagi 98 juta sama dengan 12 juta 380 dibagi 1 min 0,16, yaitu hasilnya ada 14,73. Kesimpulan dari hasil wawancara dari petani Ibu Surti ini dapat disimpulkan dalam usaha tani Ibu Surti ini membutuhkan modal sebesar 14 juta 30 untuk memperoleh 2000 kg pada cabai rawit. Untuk penerimaan dalam satu kali tanam sebesar 98 juta dan untuk pendapatannya sebesar 96 juta 750 dengan keuntungan 83 juta 970. Analisis kelayakan usaha tani Ibu Surti ini dapat dikatakan layak dengan perhitungan RC rasio dengan 6,9, maka dapat dikatakan usaha tani pada cabai rawit ini menguntungkan dan juga layak untuk dijalankan. Untuk perhitungan BEP penerimaan sebesar 14,73, yang mana usaha tani Ibu Surti ini sudah mencapai titik empas atau tidak mengalami kerugian dan juga memperoleh keuntungan. Untuk perhitungan BEP harga sebesar 7,015 per kilonya. Dan Ibu Surti ini menjual dengan harga 49 per kilo. Sehingga usaha tani Ibu Surti ini sudah mencapai titik impas. Untuk perhitungan payback periode pada usaha tani ini yaitu diperoleh 1,2 bulan, sehingga dalam jangka waktu tersebut
modal usaha tani Ibu Surti ini akan kembali. Saran yang saya dapat, untuk saran yang diberikan pada usaha tani Ibu Surti ini, lebih baik tidak hanya usaha tani ini fokus pada satu komoditas, pada cabai rawit saja, akan tetapi bisa fokus lagi untuk menambah komoditas agar keuntungan bisa lebih banyak lagi. Sekian dari bukti wawancara saya, yaitu ini dokumentasinya ada 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.